Assalamualaikum. Aku Nasya, aku dari kelas 2 SMA, aku dari Islamic Boarding School. Nah, di sini aku bakal sharing ilmu. Tapi aku nggak sendirian loh. Aku di sini bareng teman aku. Halo, Assalamualaikum. My name is Nur Fajriah Halimatul Zahra, but you can call me Zia. I am grade 12 in Integrated Vocational School in Al-Huda Islamic Boarding School. Wah, Zia, kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Wa anti kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah kadzalik. Wa kaifa asbahti? Asbahtu asbahal mulku lillah. Wa kaifa asbahti? Asbahtu wa asbaha mulkulillah. Nah, jadi sekian dulu percakapan bahasa Arabnya. Tadi itu contoh percakapan untuk menanyakan kabar. Kemudian kita langsung lanjut ke materi inti aja ya. Nah, kita sekarang bakal ngebahas tentang pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Arab itu disebut at-tarbiyah. Nah, secara umum at-tarbiyah dapat dikembangkan kepada kata kerja yang berada yang itu Roba yarbu, namayanmu, dan zada yazidu. Memiliki arti bertumbuh, berkembang, dan bertambah. Pendidikan itu memiliki satu unsur terpenting, yaitu perubahan. Perubahan itu mencakup perubahan pemikiran, perubahan hati, dan perubahan perilaku. Contoh perubahan pemikiran itu misalnya, tadinya dimasukin pesantren nih, terus mikirnya, aku dibuang sama orang tuaku gitu. Terus lama-lama di pesantren jadi makin banyak pengetahuan, terus juga jadi tahu manfaat di pesantren. Nah, akhirnya pemikirannya pun jadi berubah gitu. Nah, yang kedua, perubahan hati. Nah, contohnya tuh, misalnya aku nggak suka nih sama Fulana. Fulana kok gitu, kok gini. Pokoknya segala sesuatu yang Fulana lakukan itu aku nggak suka. Nah, tiba-tiba pas aku udah kenal, udah nyaman, tapi bukan nyaman masalah lain ya, nyaman berteman. Nah, itu aku jadi suka, jadi nyaman lah sama dia. Nah, yang ketiga itu perubahan perilaku. Yang tadinya tuh, kalau misalkan sekolah bolos mulu, terus pas udah kelas SMA, itu tuh kayak rajin masuk, nggak pernah bolos lagi. Misalkan ibaratnya tahu lingkaran target panah kan? Nah, itu tuh bagian terluarnya adalah perubahan perilaku. Kemudian bagian yang tengahnya itu adalah perubahan pemikiran dan bagian intinya itu adalah perubahan hati. Sifat yang perlu dihindari saat belajar yaitu malu dan sombong. Nggak boleh tahu kalau misalkan lagi belajar nih, sifat malu sama sombong tuh nggak boleh dikeluarkan. Nah, soalnya kalau misalkan malu, ada pepatah kalau misalkan malu bertanya sesat di jalan. Nah, yang kedua sombong. Kalau misalkan sombong tuh, misal ustadz lagi nerangin. Nah, kita mikir, aku udah tahu apa yang dia omongin. Nah, itu tuh nggak boleh. Itu kayak, jadi ini nggak boleh lah. Apalagi misalnya mikir, udah tahu, udahlah gak usah belajar lagi. Terus malah ngobrol, malah bercanda, itu malah bisa nyakitin hati gurunya. Topik selanjutnya itu tentang hijrah. Hijrah juga salah satu bagian dari pendidikan, karena hijrah itu unsur dari at-taghyir atau perubahan. Yang kita tahu kan hijrah tuh kayak pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu tuh kalau zaman Rasul emang kayak begitu hijrahnya. Tapi karena sekarang nih ada hadis juga yang menyebutkan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stanfiru fanfiru, yang artinya tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jika kamu diperintahkan untuk berjihad, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fathu Mekah kan artinya penaklukan kota Mekah. Tapi kok pakai fathah? Fathah kan artinya membuka. Nah, itulah Masya Allahnya Islam. Islam memilih menggunakan kata fathah yang artinya membuka, karena itu tuh lebih santun daripada menggunakan kata yang artinya menaklukkan, kan jadi kedengarannya lebih serem kan. Hijrah itu ada dua jenis. Yang satu itu minasyarril birri, yang kedua minal sholihil muslih. Nah, yang minasyarril birri itu artinya dari yang buruk ke baik. Nah, kalau misalkan contohnya tuh misalnya tadinya kalau ujian selalu nyontek, terus gak pernah nyontek lagi gitu. Nah, yang kedua yang minasolihil muslih itu artinya dari yang baik ke lebih baik lagi. Misalkan tadi sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, nah itu ditambah lagi jadi 8 rakaat. Nah, terus juga misalnya kalian mau jadi lebih baik, jangan jadi baik sendirian, harus ajak teman-temannya juga. Apalagi jangan sampai kalian nyuekin misalnya temennya ada yang berbuat salah gitu. Soalnya ada ayat yang berbunyi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu,
Itu tuh tafsirnya tentang orang-orang Yahudi yang membiarkan kemungkaran terjadi. Sebagian dari mereka tidak mengingatkan sebagian yang lain, maka mereka pun diusir dari rahmat Allah. Kita kan pasti gak mau kan diusir dari rahmat Allah. Makanya kalau ngelihat kemungkaran harus segera diubah. Gimana cara ubahnya, Nashwa? Kalau misalnya lihat kemungkaran, itu ubah pakai tangan. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, pakai lisan. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, minimal doain. Atau benci kemungkaran tersebut. Kalau misalkan yang minimal juga nggak bisa, berarti kamu yang harus dibawa ke masjid buat didoain bareng-bareng. Aku banyak tugas tahu dari guru, nyebelin banget. Sabar sama syukurin aja. Nah, ini nih, misalnya kalian dapat banyak tugas dari guru, kan harus sabar tuh, melatih kesabaran. Terus juga, tapi tetap harus bersyukur karena dengan begitu kalian dilatih memanage waktu. Terus juga biar bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik, begitu. Oh iya, ada tips loh buat melatih kesabaran. Apa itu? Jadi, biar kalian bisa lebih sabar itu bisa dengan perbanyak zikir. Makin banyak zikir, makin bisa sabar juga, jadi double-double kan dapatnya. By the way, zikir itu juga nutrisi hati loh. Loh, emang hati juga butuh nutrisi? Nah, jangan-jangan masih banyak yang nggak tahu kalau misalnya hati itu butuh nutrisi. Bukan cuma hati doang, terus sama pikiran juga butuh nutrisi. Kalau nutrisi ruh itu ibadah, contohnya zikir, puasa, sholat, dan lain-lain. Nutrisi pikiran itu Al-Quran dan Sunnah, dan nutrisi hati itu ibadah. Oh, begitu. Kayaknya kita udah kelamaan deh ngomongnya. Kalau gitu kita simpulin dulu ya bareng-bareng. So, kesimpulannya, pendidikan itu adalah seputar pertambahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kemudian pendidikan memiliki unsur terpenting, yaitu perubahan. Untuk bisa berubah, maka kita perlu berhijrah dulu, dan hijrah itu harus diiringi dengan kesabaran. Jangan lupa buat selalu ngasih nutrisi untuk pikiran, ruh, dan juga hati. Kalau sehat kan belajarnya juga jadi lancar. Setelah semua itu, kita pun insya Allah bisa menjadi pintar dan cerdas. Insya Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.